Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarsius Alessandro Aroni. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, semester 6, jurusan Ilmu Hukum. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tema kegiatan saya selama KKN, di mana tema kegiatan saya adalah memperkuat kesadaran hukum di masa pandemi COVID-19 bagi RT 30 Kelurahan Lasiana. Kenapa saya mengangkat tema ini? Dilihat dari pengamatan saya yang saya lakukan di RT 30 Lasiana ini, masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau tidak patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti masyarakat tidak memakai masker dan juga masyarakat masih melakukan kegiatan kerumunan, dan inilah yang menjadi masalah. Dan juga kenapa masyarakat masih melanggar peraturan, karena masyarakat sendiri tidak paham terhadap COVID-19, dan juga masyarakat tidak paham dengan peraturan protokol kesehatan. Pada saat saya melakukan pengamatan dan wawancara kepada masyarakat itu sendiri, pada saat melakukan penyuluhan, di mana tanggapan mereka adalah mereka tidak mengerti dengan peraturan-peraturan protokol kesehatan, dan juga masyarakat itu kurang paham terhadap virus corona ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dan ini adalah yang menjadi kelemahan yang ada di masyarakat, di mana mereka tadi tidak paham dengan peraturan protokol kesehatan. Oleh karena itu, maka bagaimana cara memperkuat kesadaran hukum atau cara memperkuat pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan ini? Maka saya menjelaskan kepada masyarakat pada saat saya melakukan penyuluhan di rumah Bapak RT dan juga Oke, lanjut. Pada saat saya menjelaskan kepada Bapak RT dan juga masyarakat, menjelaskan tentang peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saya menjelaskan kepada masyarakat isi dari peraturan ini. Saya membaca pasal satunya, di mana berbunyi tentang dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran kemungkinan virus corona ini. Saya menjelaskan peraturan pemerintah ini kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat bisa paham dan sadar tentang peraturan protokol kesehatan. Dan juga saya menjelaskan peraturan Kementerian Kesehatan pada saat melakukan penyuluhan di rumahnya Bapak RT,
di mana saya membaca keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107-Menkes-413-2020 tentang pedomaan pencegahan dan pengendalian virus corona. Di mana pada saat saya melakukan penyuluhan ini, saya membaca isi dari peraturan Kementerian Kesehatan ini, yang dimana dalam bab 2-nya itu strategi dan indikator penanggulangan pandemi. Kenapa saya menjelaskan peraturan Kementerian Kesehatan ini, supaya juga masyarakat tadi bisa paham terhadap isi dari surat Kementerian Kesehatan ini, supaya mereka juga waspada dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain peraturan Kementerian Kesehatan ini, saya juga menjelaskan tentang peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 26 tahun 2010 tentang pedomaan tata norma baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana menjelaskan peraturan gubernur tentang pedomaan tatanan norma baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang himbauan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur agar tetap menaati segala protokol kesehatan. Itu tadi beberapa peraturan yang saya jelaskan kepada masyarakat pada saat saya melakukan penyuluhan di rumah Bapak RT dan juga beberapa masyarakat. Dengan kenapa saya mengangkat peraturan ini? Oke, kita lanjut. Setelah tadi saya menjelaskan 3 peraturan, yang dimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan, dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan juga bisa memperkuat kesadaran masyarakat juga tentang protokol kesehatan. Selain saya menjelaskan itu semua tadi, di sini saya juga menjelaskan kepada masyarakat pada saat penyuluhan kemarin, yaitu definisi tentang memperkuat kesadaran hukum itu seperti apa. Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin 2 macam kesadaran. Saya menjelaskan sedikit di sini bahasa hukum kepada masyarakat, dan juga masyarakat setidaknya mendapatkan sesuatu hal yang baru dari saya. Yang pertama yaitu kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Dan yang kedua, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.
kelas tadi saya sudah menjelaskan kegiatan utama saya. Di sini saya juga mempunyai program tambahan, yaitu membuat poster yang dimana saya bagikan di media sosial seperti WA dan Facebook, di mana poster berisi tentang pencegahan terhadap COVID-19. Dan yang kedua, saya mempunyai program yaitu membagi masker, dan pada saat membagi masker saya juga sosialisasi langsung kepada masyarakatnya supaya tetap memakai masker dalam melakukan aktivitasnya sebagai cara atau upaya untuk pencegahan terhadap COVID-19. Oke, itu saja video singkat yang saya buat ini. Semoga masyarakat terus mematuhi segala protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kalau melaksanakan kegiatan di rumah harus kakak, tujuan saya pada pagi hari ini itu untuk membagi masker supaya kakak dong kalau melaksanakan kegiatan